Kula atas nami kelompok tani rezeki matur nuwun wonten Pak Lurah yang bisa melalui pihak saking PT Pak Nur rombongan di bapak-bapak hebatnya kelompok saya perlu melalui wonten acara punika. Lajengipun kimangke acaranipun ingkang sepindah pembukaan monggo kalih sambutan saking Bapak Kepala Desa, monggo 3 acara inti, monggo sekawan penutup. Saderengipun kita bika niki kula selaku pengurus kelompok tani rezeki nyuwun pangapunten mbok bilih sadèrèngipun menika sawetawis pakem perpanggihan menika ketinggalipun Mas Angger sampun aktif, Mas Ari sampun aktif. Insyaallah mangke dipun aktifaken malih ngoten nggih Bapak-bapak nggih. Nggih. Kula jane pripun kearisane aku wis entuk, terus mandeg ngoten niku. Lah nggih, sane dereng angsal ngoten mangkane. Nggih iki catetane sik komplit nggih Mas Angger ya Mas Angger ya. Masih komplit nggih. Lajeng Bapak Ibu, Bapak, kula matur kangge usulan RDKK 2023 nika sampun dados sampun minggah mangke insyaallah mangke masa tanam pertama mangke sampun ewah. Terus ingkang usul enggal dari Pak Sarjono nggih. Pak Sarjono silakan mulai Pak Sarjono garapane 2 hektar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Pak Agus selaku Ketua Kelompok Tani. Iki Pak iki. Saestu anggotanipun ingkang hormati Bapak-bapak saking tim pupuk cair Bless Natura ini sak rombongan. Derengipun kula matur sepindah malih boten wonten awonipun, semoga sareng kula dherekaken unjuk arah syukur alhamdulillah mendengar setel Allah Subhanahu wa taala dene karana dipun berdukan hormati tiyangipun enggo kula lajeng doyo dalu menika saged makempal wonten dalem Pak Agus kanthi kawontenan sehat walafiat kalih saking sami kula. Boten kata lumpen, salam sholawat surga yang barokah kita cakap hari ini datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan saya kita ajak sahabat itu bagi wonten ing yaumul qiyamah. Amin. Bapak sedaya khususipun para petani kelompok Sri Rezeki khususnya menika panjenengan kerawuhan menapa istilahipun promosi ngaten nggih saking Bless Natura pupuk cair ingkang ketenganipun serbaguna artinya dapat digunakan dimanapun untuk tanaman apapun. Di gambar tadi terlihat ada klengkeng, ada pisang, ada jagung, ada padi. Ya, semua pupuk, semua tanaman bisa menggunakan itu. Monggo promosi utawi menapa istilahipun penawaran hari ini monggo dipanggilkan datang Bapak sedaya karena memang kepengen hasil gitu kudu kelangan ragat ngoten nipun ngoten nggih. Iya sama artinya kan mungkin panjenengan selama ini sudah menggunakan pupuk berbagai macam, organik, tidak kimia dan sebagainya. Nah ini mungkin ada pupuk semacam pupuk tambahan, pupuk cair, Bless Natura ini mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat kagem panjenengan sedaya. Perkara mangke mundut utawi boten Pak Bapak-bapak saking tim ini rezeki panjenengan. Kalau panjenengan filter promo ya mesti ukase mundut, artinya promo kemudian menunjukkan hasil
berhasil, sehingga ada bukti-bukti insya Allah itu nanti akan bermanfaat bagi petani. Pilih mengaten, tidak perlu panjang lebar, kata Maringi dawuh ibu. Terus pripun bapak-bapak niki wonten tawaran PKT dipun mboten napa Nggih, nek enten kerja bakti nggih dipun dekat. Bakti nggih. Nggih. Nggih, Mas Aris, Pak Lurah kula nyuwun setunggal. Niki Pak wonten padat karya tunai Pak mangke dibayari kalih desa Pak. Nggih. Bayari mangke insyaallah. Nah, pripun anu mangke kesepakatan dilebokne kas apa di dumne kados riyen Sumanggaken nggih. Ipun perpanggilan malah iso lumawan oleh bayari ngoten nika. Nggih. Nah mangke terus kangge pengetahuan kita sedaya nggih awake dhewe niki petani yo pengen hasilnya ben tingkat piye padahal pupuke saiki diwatesi mosok kula peroleh 80 kilo Pak piye lah ngono Pak Mas atale bingung. Kudune lah telung sak atang sak mulai 80 kilo lah carane piye carane iki mangke wonten cara piye dengan menggunakan pupuk kimia yang sedikit syukur-syukur tidak menggunakan pupuk kimia mangke saged menggunakan produk-produk menika cobi nggih mangke monggo sami digatosaken menawi mangke anu kangge pengetahuan paling boten syukur-syukur mangke cocok kita saged anu napa niku berhubungan kali Mas Nur niki mangke apa menyediakan sak lajengipun sak cekapipun modal kula aturaken dhateng Pak Nur monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. La haula wa la ilaha illa billah. Yang terhormat Bapak Lurah beserta jajarannya, alhamdulillah saged rawuh. Yang terhormat Bapak Agus selaku tuan rumah, juga ketua kelompok tani sih. Yang terhormat Bapak-Bapak semuanya, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan. Karena rezeki yang paling luar biasa itu kesehatan. Terus ya. Perkenalkan, nama saya itu Mas Nur, dilengkapi dengan Nur Abidin. Saya bertempat tinggal ada di Marti Asri, Pak. Alhamdulillah hari ini perjalanan dari Desa Kauman itu pagi, terus Desa Gendingan, terus malam ke sini. Jadi setiap hari 3-4 desa, Bapak. Alhamdulillah kami dari PT Blesbian Jaya ini sedikit mengenalkan bagaimana sesuai program pemerintah itu salah satunya kita seiring sejalan bahwa kita harus sadar menyadari yang namanya tanah sekarang sudah dalam keadaan darurat. Karena kenapa? Karena ini sudah diorbitkan bahwa tingkatnya nasional go organik, kembali lagi ke organik. Ya alhamdulillah dari beberapa desa memang sangat bersyukur ya, jadi setidaknya kita tuh mau membuka diri, jangan sampai ketergantungan terus menerus dengan kimia, karena rata-rata untuk panen di dekade 2 panen belum betul-betul daerah memiliki ya, ternyata untuk daerah Kauman sendiri sudah turunnya drastis lebih di bawah 50%. Memiliki beriman baru Samiawan gitu. Nah, kemarin juga ini cerita sedikit Pak. Jadi sebelum saya mulai ketemu dengan Bapak Lurah Rahyono Tukulrejo. Ya, Tukulrejo, beliau pun juga alhamdulillah memakai organik yang dari mungkin beberapa Bapak punya kambing, punya sapi. Beliau juga menggunakan itu. Tapi setelah saya tanya butuh waktu kurang lebih 2 kali panen sampai 4 kali panen, Pak, untuk bisa maksimal untuk ke organiknya seperti itu. Jadi waktu di Desa Widodari pun juga sama, butuh untuk bikin fermentasi itu sekitar 3 bulan. Nah, alhamdulillah saya pertama kali ketemu dikenalkan sama PT Blesbian Jaya ini di Balai Desa Sandirjo, Mantingan. Selanjutnya ketemu dengan Bapak Direktur selaku juga masih muda, usia 28 tahun, tapi alhamdulillah beliau sudah menguasai bidang ini. Seperti itu. Kita kenalkan langsung, J.
Alhamdulillah, selamat datang di PT Blesbian Jaya. Di sini Pak, kami ingin perkenalkan yaitu legalitasnya semuanya sudah komplit. Ini ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi sudah sesuai dengan apa undang-undang di pemerintahan Indonesia. Nah ini Pak, beliau masih muda. Sejarahnya kenapa pupuk ini bisa lahir untuk membantu para petani di Nusantara. Beliau adalah anak dari seorang bapak yang di situ bapaknya sudah punya 3 pabrik. Itu selama 20 tahun Pak di Sidoarjo. Cuman produknya skincare. Nah asal mulanya beliau ini dikirim ke Jepang. Selama 7 tahun kuliah di sana. Ini Mas Bian karena ini direktur kami langsung. Nah, seminggu kemarin saya ketemu beliau di Madiun. Nah 7 tahun pulang ke Indonesia terus saya ini sama bapaknya suruh bantu para petani yang sekarang karena tanah dalam keadaan mulai tandus. Karena kenapa sampai ke Jepang? Belajar Pak. Belajar ketika waktu dulu Jepang dibom. Ya, di situ karena ini sejarahnya harus kita sampaikan. Itu untuk tumbuhnya juga sangat susah tanaman di sana. Semua ternyata setelah penelitian bahannya itu dari Indonesia Pak. Karena kami ketemukan juga di desa Bintoyo namanya Pak Tajam. Yang orang dari Jepang studi ke Indonesia di desa tersebut. Setelah dari desa tersebut pulang, Pak Tajam ini diajak juga usaha petani ke Jepang biar tahu keadaan di sana. Semua bahannya dari Indonesia. Itu luar biasanya. Nah, ini memang teknologinya teknologi terbaru, teknologi Jepang. Bahannya tetap Indonesia Pak. Ini dari Dr. Ida Permatasari ini di BT Konsultan karena tadi skincare di awal. Selanjutnya ini Mas Sutrisno, dia selaku Direktur Support System yang mengawal seluruh Indonesia. Ini legalitas PT Blesbian Jaya sesuai dengan SOP yang ada di pemerintahan, yaitu kita juga bayar pajak. Karena setelah saya masuk di Sipjaya juga saya setiap kali transaksi juga bayar pajak Pak, seperti itu. Selanjutnya semua manusia butuh sehat ya, ya harus ya. Nah kesehatan itu memang luar biasa yang kita butuhkan. Ada 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama sehat jasmani, kita sehat secara jasmaninya. Yang kedua sehat secara rohani. Nyun sewu jika ini nanti karena memang kami untuk solusi ini memang waktunya jadi kita hanya singkat, tapi yang banyak nanti ngobrolnya, ilmunya Pak. Nah, alhamdulillah apa yang saya dapatkan selama 1,5 bulan ini juga akhirnya kami juga tergerak untuk berbagi pada semua masyarakat yang ada di Kabupaten Ngawi. Di situ. Selanjutnya sehat secara sosial, sehat secara ekonomi. Nah ini ketika panen jenengan melimpah, kalau kan sehat ya. Leres ya, artone kata kan kata. Nah, selanjutnya Pak, ini sehat secara spiritual. Nah, kenapa ini ada bahasa spiritual? Mengingatkan kepada saya, waktu itu saya belum pernah yang namanya dapat dari mana pun, tapi ini mengingatkan saya Pak. Sehat secara spiritual apa? Kita tuh di tanah Jawa. Terkadang kita sudah lupa tentang Jawanya. Ini Pak. Jadi kita harus sadari kita hidup di tanah Jawa. Makanya begitu hadirnya Arab ya harus kita garap. Arab digarap, Jawa digawa, adatnya di rumah. Karena ini beliau falsafah itu saya temukan pas waktu saya di daerah Klaten. Itu di Gunung Jabal. Nah itu Pak. Jadi pengalaman dari perjalanan alhamdulillah saya ketemu falsafah itu Pak. Arab digarap, Jawa digawa, adat di rumah. Nah ini tentang pertanian kita di tanah Pak. Ketika jenengan berlimpah, ya harusnya kita harus tahu, walaupun tidak berlimpah pun kita harus tahu adatnya seperti apa. Ini yang sudah kebanyakan lupa Pak. Seperti itu. Alhamdulillah kita saling mengingatkan Pak. Jadi bahasa saya karena saya menyadari manusia biasa pasti di atas langit masih ada langit. Orang pintar pasti ada yang pintar lagi Pak, seperti itu. Nah, semuanya Anda bisa temukan di Bless. Pupuk organik Bless Natura karya anak bangsa untuk kebutuhan pangan. Karena kenapa? Di Indonesia mayoritas itu kekuatan pangannya di petani Pak. Leres ya? Untuk di Kabupaten Ngawi sendiri itu 90% petani.
Saya ketika masuk ini disambati sama orang Burdo Pak aslinya. Orang Burdo itu gini, dia sudah beberapa kali coba yang namanya kena tadi jebul nggak bisa terangnya gagal panen Pak. Sampai 3 kali itu sudah coba pupuk 1, 2 yang organik AB tetap belum maksimal. Beliau mengaku ke saya karena waktu itu saya baru studi di Kota Malang. Karena saya pegang 3 PT di Ngawin Pak. Selain pupuk ini seperti itu. Nah setelah saya pulang dari Malang, saya ngomong sama beliau, ini ada, coba dipraktekkan. Waktu itu beliau saya praktekkan ke cabai yang sudah mau layu. Dipraktekkan hitungan 3 sampai 7 hari itu langsung kembali seger. Dan dicoba lagi setelah seminggu, cabai itunya digigit beda dengan yang tidak lagi karena lebih pedas. Seperti itu. Ini Pak. Selanjutnya, kenapa pupuk Blaze Natura? Indonesia mayoritas petani. Nah, salah satunya di daerah sini paling banyak kan petanian, ya. Yang kedua, kebutuhan pupuk tinggi. Nah, selanjutnya subsidi pupuk makin berkurang. Kalau di daerah Babatan, di desa Babatan ini baru lah, ini dikurangi apa ditambahin? Dikurangi, ya. Berarti sami Pak. Jadi ada juga yang mengurangi tapi menutup juga di yang lembaga LMDH yang kehutanan Jagung sudah dicabutkan gitu. Nah, terus Blaze Natura ini teknologi terbaru, teknologi nano, cepat. Blaze Natura gampang, aplikasinya sangat mudah. Kenapa ada gua di sini? Karena sangat mudah aplikasinya, Pak. Nah, di situ tidak harus pakai cara khusus, dan ini tidak, sangat mudah. Jangan begitu mudah sekali langsung paham. Nah, manfaat Blaze Natura meningkatkan hasil dan kualitas produksi. Nah, di sini. Terus selanjutnya rendeman meningkat. Mungkin bisa sama di awal, tapi di rendeman ini yang membedakan antara gabah 1 sak dengan yang memakai Blaze Natura sama enggak. Ketika jadi beras, kan ini sudah melalui uji coba yang banyak, Pak. Nah, di Ngawi ini memang sudah masuk dari Desa Mantingan, Wali Kukun sudah. Cuman untuk controllingnya bahkan masuk solusi seperti ini itu belum ada, Pak. Belum ada yang sanggup. Nah, dari situ alhamdulillah begitu saya ketemu beliau, bapak angkat saya Pak Sintu ngajak saya ke Desa Sambirejo. Ya sudah, kalau memang saya ditagihkan untuk berbagi ilmu, saya ingin. Jujur, niat kami bukan tentang jualan sales, tidak, Pak. Karena tujuan kami, visi misi kami memberikan solusi. Silakan yang mau monggo, yang gitu. Karena banyak orang, karena jujur mau ketika saya niat sales, 5 boy saya cer untuk di warung tuh kayak kacang, Pak. Kalau saya niat jadi sales loh. Karena pengalaman di tahun 2004 saya sudah pernah 10 tahun jadi marketing. Cuman yang membedakan ketika saya harus kembali ke solusi ini, ternyata ilmu yang saya dapatkan. Manfaatnya banyak, masukan dari Pak Lurah, masukan dari Pak Camat, itu masukan banyak kita. Karena tadi membukakan pintu bagaimana kita harus sadar diri tentang keadaan tanah kita, tanah bumi pertiwi kita. Setelah kenapa? Kan ketika jaringan terus-menerus tergabung dengan kimia, bagaimana generasi penerus kita untuk kekuatan kebayangan di kekuatan sandang pangan ini di situ. Karena ditanami itu kita sadar tidak sadar aslinya penjajahan sudah merajalela di tanah bumi pertiwi kita. Kenapa? Karena begitu dengan gunakan kimia, dimanjakan dengan kimia, jangan ketergantungan. Akhirnya yang terjadi, karena ini saya belajar juga dengan beberapa bahwa itu kita harus bukan mau berani ke organik, Pak. Yang punya sapi, punya kambing di situ. Karena kemarin Mbak Yono juga cerita, saya baru pulangkan dari kambing itu 1 truk. Nah, disitulah beliau karena sadar tentang organik seperti itu. Nah, kenapa memperbaiki kualitas tanah? Karena begitu ini masuk tanah, Pak, pH jenengan itu secara otomatis naik. Di situ. Selanjutnya memperkuat tanaman di cuaca ekstrim, hujan, panas begitu, memperkuatnya, Pak. Cocok untuk berbagai macam tanaman karena Blaze Natura ini bukan hanya untuk padi, mau tebu, mau singkong, mau kacang, semuanya bisa. Nah, ini
ini kandungan Desnatur yang memahami tentang pertanian. Di sini sudah sesuai dengan kebutuhan unsur hara makronya NPK, unsur hara mikronya di sinilah. Nah, yang terakhir ini yang rata-rata banyak yang belum memahami Pak, tentang imun, ketahanan tanaman. Kenapa tanaman itu tidak bisa subur? Karena imunnya sudah berkurang karena kebanyakan kimiawi. Seperti itu Pak. Kok bisa? Coba kita tengok 2 tahun 1 tahun kemarin, yaitu tentang di Indonesia kena namanya virus namanya corona. Terus yang ketika imunnya, kekebalan tubuhnya gak kuat, rata-rata kena virus. Sama dengan tanaman Pak. Begitu tanaman jaringan imunnya kurang, kena hama kayak sudep, asam-asaman. Nah di sini asam-asaman betul. Wonten nggih, sing meteng terus aja jebul ternyata mboten jebul. Ngeten niku nggih. Nah, alhamdulillah ini sudah juga yang asam-asaman bahkan mau disulami itu namanya Pak Dewi, salah satu babinsa di Paron, yaitu Nongkorejo, bisa tanya langsung ke beliau Pak. Karena ini sudah jalan beberapa desa soalnya, seperti itu. Proses umum pemukaan tanaman Pak. Di sini ada 8 tahap yang sering kita lakukan. Tabur pupuk diurai mikroba, diserap akar, dibawa ke daun, polis dimasak, jadi nutrisi matang, disebar ke tanaman, baru nutrisinya dimakan. Ada 8 tahapan. Kalau kita memahami tentang pemupukan umum secara umum Pak. Terus bagaimana ketika kita pakai Desnatur? Cukup 2 kali Pak, dengan semprot langsung dimakan karena ini nutrisi yang siap saji, dan dengan teknologi nano Jepang sangat cepat diresap sama tanaman maupun di dalam tanah, seperti itu. Jadi pembedanya dengan yang tadi 8 tahap, kalau ini begitu dengan semprot langsung. Nah disemprot ke hujan itu sudah harus masuk Pak. Tidak, jadi nggak usah khawatir dengan memakai Desnatur. Nah, di sini keunggulan Desnatur Pak, bisa dicampur dengan pupuk kimia. Di sini. Yang kedua, bisa dicampur insektisida dan fungisida. Aplikasinya bebas waktu, pagi, siang, sore, malam, bebas. Terus selanjutnya, sangat cepat penyerapan tanaman. Nah, yang paling utama ketika jaringan ingin hasil maksimal itu di sore hari, mau setelah asar ya. Karena malam bentuk embun, begitu terkena itu membentuk tadi penyerapan ke dalam tanah, mikronya tadi itu. Terus membawanya saringan gak ribet karena saset seperti ini. Ini aplikasinya penyerapan bibit, teriki sampun tanam gitu. Sampun nggih. Pun pinten-pinten iki. Lebih mawon. Nggih. Kalau dari persemaian yang belum, nanti bisa dari rendam bibitnya, Pak. Direndam bibitnya pakai ini. Dan nanti 2 hari dengan buka dengan yang nggak pakai, beda. Nanti bisa dibuktikan. Karena sudah banyak dari teguhan dari Penol Kodewan sudah pembuktian sudah banyak Mas desa di situ. Selanjutnya penyemprotan lahan. Jadi sederhana Pak. Jadi satu aqua ini pakai air, tapi jangan air aqua ya, nanti jadinya malah bunyinya aqua Pak. Air sumur, air salah bisa semuanya. Nah ini satu saset ini dibikin satu aqua Pak. Dan ini bisa untuk 3 tangki. Kecil tapi ajaib. Nah, menurut Mbak Jono yang ada di Mantingan ini pupuk sakti. Karena beliau membuktikan langsung. Harusnya pakai pupuk kimia, karena beliau sangat yakinnya kepada Sang Pencipta dengan ketemunya Desnatur. Beliau pakai telur cuman tidak dibagi 3. Beliau kadar 2 dan 1 saset. Nah, kalau sesuai dengan formulator ini 3 tangki Pak, 1 saset seperti itu. Lahan disemprot, terus setelah lahan disemprot baru tabur. Setelah tabur 10 hari disemprot. Jadi direndam, semprot lahannya. Nah, direndam kan 1 gelas
Karena dijadikan 3 tank itu 1 gelas aqua kecil, taruh untuk rendamnya. Yang kedua untuk semprot lahannya 1 gelas. Lagi, terus yang ketiga semprotkan PN umur 10 hari. Jadi 1 botol ini sampai jaringan cabut. Nah, cabutnya berapa hari, Pak? Lebih awal. Kok bisa? Tadi kembali lagi ke adat. Adat di sini biasanya 20 atau 25, Pak. 20 sampai 25 ya. Nah, itu keyakinan. Tadi kalau kembali ke adat, Pak, seperti itu. Nah, ketika usia 17 hari nanti dilihat sama usia yang sudah 20 nanti kelihatan seperti apa, ya, seperti itu. Dan ini juga banyak kejadian akhirnya orangnya mau cabut karena sudah belum terbiasa, Pak. Akhirnya didamping di tengah-tengahnya umur 19 hari cabut seperti itu. Nah ini, Pak. Jadi biasanya tuh ini. Ya, rada amun sepahanan ngeten Mas.